silakan Kek. Ke depannya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar melihat, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dari hingga malam tadi sampai pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami memulai belajar kami Tuhan. Berkatilah kegiatan belajar mengajar kami berjalan dengan lancar dari hingga hari ini sampai nanti pulang ke rumah kami Tuhan. Terima doa kami Tuhan, melalui anak Yesus Kristus, Maria, amin. Terima kasih, selamat duduk. Oke, selanjutnya Miss absennya. Nanti kalau Miss bilang absen, yang nanti namanya dipanggil menyebutkan motivasinya ya pagi ini. Oke, bisa? Bisa, Miss. Angelina Limbo. Kami sakit ya. Ayu. Menjadi pelajar tidak harus pintar, tetapi juga. Terima kasih Badia. Bregi. Suksesan adalah hasil kerja keras dan ketekunan. Bona. Dia dari bentuk prestasi. Cicio. Jika orang lain bisa, maka kamu juga harus bisa melakukannya. Clara. Jangan deh. Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Daniel. Jangan lelah ketika ingin mencapai, lelah ketika itu ingin mencapai. Esra. Lebih baik gagal lalu mencoba lagi daripada menyesal di kemudian hari. Esther. Bermimpi dan setinggi langit. Francisca. Pendidikan adalah kunci untuk membuka kesuksesan. Krisna. Teruslah semangat untuk cita-citamu dan masa depanmu. Christian. Tidak ada peras yang mulai untuk jalan yang indah. Mas Diana. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Muljadi. Jika Anda bisa memimpikannya, maka Anda bisa menaklukkannya. Farnados. Dia tidak dapat lulus dengan diri sendiri, tetapi dia dapat lulus ketika seorang berusaha untuk meraihnya. Ray. Usaha adalah kunci kesuksesan. Riana. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Penny. Bukan adalah jendela dunia. Pica. Proses belajar adalah sumber hidup. Immanuel. Tidak ada orang yang pemalas yang ada orang. Tidak ada orang yang bodoh yang ada malas. Luis. Pemuda yang malas belajar tidak akan mendapatkan masa depan yang baik. Rindri. Kegagalan adalah keberhasilan yang sempurna. Wita. Karena masa depan sudah ada dan hari ini tidak akan hilang. Jonius. Orang yang mencapai cita pasti mengalami namanya usaha dan mengalami banyak cobaan. Noel. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kami inginkan. Oke, berarti 2 orang yang tidak datang ya. Ya, Miss. Oke, dipakailah motivasinya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi pelajar yang sukses dan menjadi pemimpin nantinya di kemudian hari. Kita masuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang ingat materi minggu lalu?
Eksposisi. Siapa yang tahu pengertian dari eksposisi? Merupakan jenis teks yang berisi informasi yang nyata. Informasi yang nyata. Ada lagi yang pengertian atau ciri-ciri tentang eksposisi? Dari sebelah sana ada yang bisa mengingat materi minggu lalu sebelum kita masuk tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa? Sebelah sini. Pengertian tentang eksposisi. Sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita harus mengingat materi-materi minggu lalu sehingga materi minggu lalu juga tidak akan kita lupakan. Ada yang bisa? Selain tentang kehidupan nyata, apalagi yang tentang mengenai teks eksposisi yang kalian ketahui dari materi minggu lalu? Silakan. Jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat. Informasi yang disampaikan secara nyata tentang pendapat. Ada lagi yang bisa? Satu orang lagi. Tentang pengertian atau ciri-ciri, manfaat, apa yang bisa kalian ambil dari tentang eksposisi? Berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta. Berarti eksposisi merupakan teks yang berdasarkan fakta dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini tentang hikayat. Apa sih tujuan kita mempelajari dari teks hikayat? Untuk kita mempelajari itu hari ini, apa kegunaan kita mempelajari teks hikayat itu ada 4. Yang pertama, mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak teks hikayat. Selanjutnya yang kedua dibacakan bisa. Apa tujuan pembelajaran kita mempelajari teks hikayat? Gagasan, informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arah atau pesan dari teks hikayat untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Oke, untuk yang pertama mengevaluasi dan mengkreasikan informasi dari gagasan. Yang kedua, mengevaluasi informasi dari pesan atau amanat yang disampaikan dari teks hikayat. Untuk yang ketiga, mengungkapkan secara lisan tentang apa saja yang kita ambil dari sebuah hikayat. Setelah kita mengevaluasinya, kita memberikan informasi, lalu kita sampaikan kepada orang lain apa yang makna-makna terkandung dalam sebuah hikayat. Untuk yang keempat, dari kita mengalihwahanakan teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Ternyata teks hikayat itu bisa kita ubah menjadi sebuah cerpen. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana cara mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai teks sebuah hikayat. Yang pertama, mengevaluasi sebuah hikayat. Yang kedua, kita menggali informasi apa yang akan kita dapat dari sebuah hikayat. Untuk yang ketiga, kita mengungkapkan secara lisan. Kita memberikan informasi kepada orang lain apa pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah hikayat, sehingga hikayat yang pernah kita dengar tidak terlupakan dari yang sebelumnya. Sehingga apapun kejadian di masa lalu itu sangat penting untuk kita, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi teks sebuah cerpen. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, pernah nggak kalian mendengar kata hikayat? Pernah. Jadi apa yang makna-makna terkandung dalam sebuah hikayat? Nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam sebuah hikayat yang kalian ketahui? Sebelum kita mempelajari sebuah hikayat, kita harus kan udah pernah dengar kan apa kata hikayat? Jadi nilai apa yang terkandung dalam sebuah hikayat? Nilai moral, agama, sosial, pendidikan. Oke, berarti udah bisa kan? Yang ketiga, apa yang membedakan hikayat dengan cerpen? Hikayat mempelajari tentang kehidupan raja, sedangkan cerpen, kalau cerpen itu dia hanya sebuah cerita fabel, dia hanya cerita pendek yang bisa hanya
imajinasikan, nggak tentang raja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dari perjalanan kita menuju dari rumah ke sekolah bisa dijadikan sebuah cerpen. Yang keempat, siapa tokoh favorit dalam karya sastra? Karya sastra terbagi menjadi Dua. karya sastra apa saja itu? Indonesia ya. Jadi waktu saya bangun tidur, setelah saya bangun tidur saya langsung cuci piring, masak. Habis masak saya susun roster saya, baru mandi. Saya mandi, berpakaian, langsung di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Jonio. Masih ingat ya dari 10-1? Masih kan? Sebelum biar semangat kita coba dulu berdiri. Oke, yang dari 10-1